Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak kami semua, semangat pagi dan semangat belajar. Baik, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep bilangan oksidasi. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan menentukan reaksi redoks atau bukan redoks. Kemudian menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi dan hasil oksidasi pada reaksi redoks. Nah, di sini dapat kamu lihat contoh reaksi redoks di sekitar kita. Ada 6 contoh dan bisa kamu baca sendiri ya. Lalu bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Suatu reaksi disebut redoks jika pada reaksi itu terdapat zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Dan sebaliknya ya, reaksi bukan redoks berarti jika tidak mengalami reduksi dan juga tidak mengalami oksidasi. Nah, sebagai contoh ada di sini 4. Manakah yang bukan reaksi redoks pada reaksi berikut? Lalu kita lihat jawabannya. Yang pertama, 2Ag tambah Cl2 menghasilkan 2AgCl. Nah, angka 2 di depan Ag dan angka 2 di depan AgCl ini adalah koefisien reaksi. Nah, di dalam penentuan bilangan oksidasi, koefisien reaksi tidak perlu dilibatkan. Jadi abaikan saja ya. Nah, kita lanjutkan. Biloks Ag, karena Ag di sini berdiri sendiri, tidak terikat dengan unsur lain atau disebut unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Ya. Kemudian Cl2 juga, biloks Cl di Cl2 adalah 0 karena juga merupakan unsur bebas, tidak terikat dengan unsur lain. Kemudian AgCl, biloks Ag di sini positif 1. Kamu harus ingat ya, meskipun Ag itu terletak di golongan B, tapi biloksnya hanya satu jenis, yaitu positif 1 saja. Berarti agar jumlah biloks unsur ini sama dengan 0, maka Cl-nya negatif 1. Atau bisa juga kalau kamu lupa biloks Ag, paling tidak kamu harus ingat biloks Cl itu berapa, yaitu sesuai dengan golongannya di golongan 7A. Berarti dia harus menangkap atau menerima 1 elektron agar stabil. Berarti biloksnya negatif 1. Kalau di sini sudah negatif 1, berarti untuk biloks Ag adalah positif 1. Jadi yang di bagian atas ini adalah jumlah biloksnya ya. Kebetulan jumlah biloks ini sama dengan harga biloksnya, jadi saya tidak tuliskan lagi di bawah ya. Oke. Kemudian kita periksa biloks Ag di kiri dengan di kanan, apakah ada perubahan? Oke. Ag di kiri biloksnya 0, di kanan positif 1. Berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi yang disebut dengan oksidasi. Biloks Cl di kiri 0, di kanan negatif 1. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi yang disebut dengan reduksi. Nah, karena dalam reaksi ini terjadi oksidasi dan reduksi, maka reaksinya disebut redoks. Contoh yang kedua, SnCl2 tambah I2 tambah 2HCl menghasilkan SnCl4 tambah 2Hi. SnCl2. Nah, karena Sn biloksnya lebih dari satu jenis, jadi jangan tentukan dulu. Kamu menentukannya adalah dari Cl-nya. Cl tadi biloksnya negatif 1 karena di golongan 7A. Dikali 2 berarti negatif 2. Berapakah di depan ini agar jumlahnya sama dengan 0? Berarti positif 2. Dibagi jumlah atom Sn 1 di sini ya, angka 1 tidak ditulis, maka biloksnya juga positif 2. Kemudian biloks I dalam I2 adalah 0, biloks H dalam HCl pos 1, Cl-nya negatif 1. Kemudian SnCl4, Cl-nya tadi negatif 1 kali 4, berarti negatif 4. Berapakah di depan agar jumlahnya sama dengan 0? Berarti harus positif 4. Dibagi 1, jumlah atom Sn-nya 1 ya, berarti sama dengan pos 4. Kemudian Hi, biloks H positif 1, I-nya negatif 1. Oke, kita periksa. Sn di kiri tadi biloksnya positif 2, sedangkan di kanan positif 4, berarti terjadi oksidasi. Kemudian biloks I di kiri 0, di kanan negatif 1, berarti terjadi reduksi.
Oleh karena itu, maka reaksi ini disebut redox. Kemudian yang ketiga, CuO tambah 2HCl menghasilkan CuCl2 tambah H2O. Nah, Cu juga biloxnya lebih dari satu jenis, jadi yang kita tentukan terlebih dahulu adalah O-nya. O sesuai dengan ketentuan penentuan bilangan oksidasi pada pelajaran minggu yang lalu. O itu biloxnya negatif 2 kali 1 negatif 2. Berarti berapakah untuk Cu agar jumlahnya sama dengan 0? Berarti positif 2 dibagi 1 positif 2. Oke. Untuk HCl, H pos 1 berarti Cl-nya negatif 1. Kemudian CuCl2, Cl tadi biloxnya negatif 1 kali 2 berarti negatif 2. Kemudian agar jumlahnya 0, di depan ini harus positif 2 ya untuk Cu. Maka biloxnya juga positif 2. Kemudian H2O, bilox H positif 1 kali 2 positif 2. O negatif 2 dibagi 1 negatif 2. Nah, kita periksa apakah ada berubah bilox unsur-unsurnya. Cu di kiri positif 2, di kanan juga positif 2. O di kiri negatif 2, di kanan juga negatif 2. H di kiri positif 1, di kanan juga positif 1. Cl di kiri negatif 1, di kanan juga negatif 1. Jadi tidak ada perubahan bilangan oksidasinya atau tidak terjadi oksidasi maupun reduksi. Maka reaksi ini disebut reaksi bukan redox. Kemudian contoh yang keempat, H2 tambah Cl2 menghasilkan 2HCl. H2 bilox H di sini 0, Cl2 bilox Cl-nya 0. Dalam HCl bilox H pos 1, Cl negatif 1. Maka kita periksa bilox H di kiri 0, di kanan positif 1. Bilox Cl di kiri 0, di kanan negatif 1. Oke, berarti H mengalami oksidasi, sedangkan Cl mengalami reduksi. Maka reaksinya disebut reaksi redox. Kemudian kita lanjutkan menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi pada reaksi redox. Apa itu reduktor? Reduktor adalah zat pereduksi, berarti dia mereduksi zat lain. Dia sendiri mengalami oksidasi. Kemudian oksidator, pengoksidasi, berarti dia sendiri mengalami reduksi. Oke. Dan kedua zat ini dalam reaksi berfungsi sebagai pereaksi dan berada di sebelah kiri dari panah reaksi. Oke, sedangkan zat hasil reduksi, hasil oksidasi itu merupakan hasil reaksi, berarti nanti berada di sebelah kanan dari panah reaksi. Sebagai contoh, tentukan zat reduktor, zat oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dari reaksi redox berikut. Nah, contoh reaksi ini tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi kita tinggal menentukan zat reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya saja. Nah, di sini kita lihat Sn mengalami oksidasi karena bertambah bilangan oksidasinya, sedangkan I mengalami reduksi karena berkurang bilangan oksidasinya. Kemudian zat reduktor atau pereduksi, berarti dia sendiri mengalami oksidasi. Lihat oksidasi. Yang mengalaminya siapa? SnCl2. Jadi zatnya ya, zat, bukan unsurnya. Meskipun di sini yang berubah biloxnya adalah Sn, tetapi karena ditanyakan zat, Sn itu berada di zat SnCl2, maka kita tuliskan zat reduktornya adalah SnCl2. Kemudian zat oksidator atau pengoksidasi, berarti dia sendiri mengalami reduksi. Zat yang mengalaminya apa? I2. Ya, bukan I saja, I2 zatnya ya, I2. Oke, hasil reduksi kita lihat di sebelah kanan. Lihat reduksi, hasilnya kemana? Ikuti tanda panahnya, ke HI. Koefisien reaksi ini tidak perlu ditulis karena ini bukan merupakan zat, ya. Kemudian hasil oksidasi, ini oksidasi, hasilnya kemana? Lihat ke kanan, ya, yaitu ke SnCl4. Ya, ke SnCl4. Kemudian contoh yang kedua, Mg tambah 6HNO3 tambah 7H2 menghasilkan MgNO3 2 kali tambah 2NH4NO3 tambah 6H2O.
Kemudian kita tentukan biloxnya. Mg di sini biloxnya 0 karena dia berdiri sendiri atau unsur bebas. Kemudian HNO3 ini terdiri dari 3 unsur. Maka unsur pertama dan ketiga biloxnya sudah ada di aturan penentuan bilox pada pelajaran minggu lalu. H itu biloxnya positif 1 kali 1 positif 1. O itu biloxnya negatif 2 kali 3 negatif 6. Berapakah di tengah agar jumlahnya sama dengan 0? Berarti positif 5 dibagi 1 jumlah atom N sama dengan positif 5. Bilox H dalam H2 adalah 0 karena unsur bebas. Kemudian MgNO3 2 kali. Mg itu terletak di golongan 2A, maka biloxnya positif 2. Kemudian O negatif 2 dikali 3 kali 2 ya. Jadi O-nya di sini ada 6. Karena ini dalam kurung, artinya semua yang dalam kurung ini dikali 2, berarti N-nya 2, O3-nya 2, berarti O-nya 6. Min 2 kali 6, negatif 12. Kemudian, berapakah di tengah agar jumlahnya sama dengan 0? Berarti positif 10. Untuk bilox N, berarti dibagi 2, sama dengan positif 5. Kemudian untuk N-hampa-NO3. Pada minggu lalu waktu kita menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa, maka senyawa ini harus diuraikan dulu dalam bentuk ion positifnya dan ion negatifnya. Lalu kita tentukan bilox N dalam masing-masing ion ini ya. Nah, H biloxnya positif 1 kali 4 positif 4. Berapakah di depan untuk N agar jumlahnya sama dengan positif 1? Ini positif 1 ya, bukan sama dengan 0. Berarti negatif 3 dibagi 1 negatif 3. Kemudian NO3 min. O negatif 2 kali 3 negatif 6. Berapakah di depan untuk N agar jumlahnya sama dengan negatif 1? Berarti positif 5 dibagi 1 positif 5 ya. Kemudian H2O bilox H positif 1 dikali 2 pos 2. Untuk O negatif 2 bagi 1 negatif 2. Baik, kita lanjutkan. Kita periksa bilox Mg sebelum dan sesudah bereaksi. Di kiri 0, di kanan positif 2, berarti terjadi oksidasi. Kemudian N, di kiri positif 5, di kanan negatif 3. Nah, di sini N juga positif 5, di sini juga positif 5. Berarti tidak berubah ya kan dari positif 5 di kiri. Jadi kita cari yang berubah, yaitu negatif 3. Kemudian ada lagi H di kiri 0, di kanan positif 1. Oke, jadi untuk N tadi positif 5 menjadi negatif 3 berarti berkurang, terjadi reduksi. Sedangkan H biloxnya 0 jadi pos 1 terjadi oksidasi. Maka zat reduktor atau pereduksinya adalah kita lihat yang mengalami oksidasi, yaitu Mg ya, yang mengalami oksidasi Mg. Kemudian ini satu lagi mengalami oksidasi adalah H2 ya. Kemudian zat oksidator, kamu lihat reduksi. Yang mengalami reduksi adalah HNO3. Jadi koefisien reaksi yang ke-6 tidak perlu ditulis ya. HNO3 ya. Hasil reduksi, kamu lihat kata reduksi ini. Hasilnya kemana? Ke N4NO3. Ini dia. Kemudian hasil oksidasi, karena mengalami oksidasi tadi ada 2, berarti hasilnya juga ada 2. Yaitu yang pertama MgNO3 2 kali dan H2O. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami pelajaran ini. Jika ada yang belum paham, boleh ditanya ke ibu atau ke gurunya masing-masing ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.